Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku, hunaikan pujian dan syukurku buat
For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. One day He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. One day He's coming back. What glory will it be! Wonderful His love to me. Oh, wonderful His love to you and me. Oh, wonderful His love to me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but thanks to Jesus, now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, yeah. Oh, was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Oh yes, thanks to Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand have made, I see the stars,
I hear the rolling of thunder, the power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Woo! How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, oh, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, yeah, yeah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great, how great, how great, yes, how great. Woo! Thou art. Ooh. How great is thou art, how great thou art. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu berjalan sangat cepat. Hari ini sudah hari Kamis. Sebentar lagi kita Minggu ibadah online lagi, jam 9.45. Kita sudah buka channel YouTube GB Rock Fluid. Pre-service kali ini sangat luar biasa. Saudara jangan terlambat, karena kita akan menikmati persembahan dari Maya Uniputi, ya, dengan keyboardis yang sangat mengagumkan, Ben Silaban, ya. Praise and Worship minggu ini dilayani oleh Maya Uniputi, ya. Pembicara yang sangat kita tunggu-tunggu adalah Pastor Dieter Nicholas, ya, yang begitu semangat dan berapi-api dari Crash Center TV, ya. Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Jangan terlambat. Saudara, siapkan hati sejak pagi, ya. Jam 9.45 join YouTube channel GB Rock Fluid. Sampai ketemu hari Minggu tanggal 29 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara akan diberkati dengan
Judul khotbah Pastor Dieter Nicholas, bertumbuh, perjalanan pertumbuhan, ya. Saudara, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, kalau ada perkataan strong man, di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata, pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man, orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya Bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, 1 kali aja. Kita tahu 1 kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan, Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson, saudara, dipilih. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu, saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya.
unchanged, tidak berubah, ya. Unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri, tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dari GBI Rock Fluid. Kembali lagi kita berjumpa hari ini dan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kebaikannya yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami tidak kekurangan segala yang baik yang datang dari Tuhan. Biarlah kami dibentuk hari demi hari semakin indah, menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan kami nyatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami, seperti di surga. Haleluya, amin. Mari semua bangkit berdiri. Oh yeah. Tak pernah sekalipun ingin berjalan tanpa-Mu. Tak pernah sekalipun ingin ku lari dari-Mu. Saat hatiku memandang-Mu, ku terdiam, ku terpana karena-Mu. Oh, 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 yeah. Tak pernah sekalipun ingin berjalan tanpa-Mu. Tak pernah sekalipun ingin ku lari dari-Mu. Saat hatiku memandang-Mu, ku terdiam, ku terpana karena-Mu. Tak pernah sekalipun ingin berdiri tanpa-Mu. Tak pernah sekalipun ingin ku jauh dari-Mu. Saat hatiku memandang-Mu, bersorak, ku bersuka karena-Mu. Yesus, Engkau satu-satunya. Yesus, Engkaulah segalanya di hatiku. Yesus, Engkau satu-satunya. Yesus, Engkaulah segalanya di hatiku. Tak pernah sekalipun bisa berdiri tanpa-Mu. Tak pernah sekalipun ingin ku jauh dari-Mu. Saat hatiku memandang-Mu, ku bersorak, ku bersuka karena-Mu. Yesus, Engkau satu-satunya. Yesus, Engkaulah segalanya di hatiku. Yesus, Engkau satu-satunya. Yesus, Engkaulah segalanya di hatiku. Yesus, Kau satu-satunya, segalanya bagiku. Yesus, Engkaulah satu-satunya. Yesus, Engkaulah segalanya. Yesus, Engkaulah satu-satunya. Yesus, Engkau
Yesus Engkaulah segalanya di hatiku. Yesus Engkau satu-satunya. Yesus Engkaulah segalanya di hatiku. Saudara katakan, Yesus Engkau satu-satunya. Ya 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 ya. Yesus Engkaulah segalanya di hatiku. Yesus Engkau satu-satunya. Yesus Engkaulah segalanya di hatiku. Satu-satunya di hatiku. Oh oh oh. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa. Oh, 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 Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh yeah. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh yeah. Oh yeah 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 yeah. Semua katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami
terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Hey. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, 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 di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Hey, hey, hey. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur karena melewati badai, melewati pergumulan, itu tidak menjatuhkan kita, tapi Tuhan terus mendatangkan kebaikan. Dia selalu ada di sana. Kita makin mengerti apa yang jadi kehendak-Nya dan terus mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin aku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, serepetiriere kiriara masovediere, kimiama tsuridiare levere, sevat suribiare lamarole. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus.
jalanku, memuliakan-Mu Yesusku. Oh, che via barrole virine, shebature vidiara lama rolere, shebatara lama si. Kau yang selalu menyertai, Kau yang selalu menopang, Kau yang selalu memberi kekuatan melalui hidup ini. Semakin indah, semakin indah di hadapan-Mu Yesusku. Shebaturi birili biarle, kebaturi biarle, sevia baturi biarle. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Pluit Clover Tower. Hari ini jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih buat Pak Gembala, Pak Bun, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kedewasaan rohani. Dan sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi langkah kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan akan yang membawa kehidupan kami semakin naik dan muncul sebagai pemenang. Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kedewasaan rohani, tapi saya mau lihat dari perspektif yang berbeda. Dan nats pembacaan kita pada hari ini, saya ambil dari Matius 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan kita akan melihat dari perkataan Yesus kepada ahli Taurat yang mau ikut Yesus. Oke? Demikianlah firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, perhatikan baik Bapak Ibu, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah ayat yang cukup susah untuk dimengerti. Dan ketika kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan, kita mengerti bahwa perikop ini adalah perikop yang multitafsir. Dan perikop ini banyak menciptakan terjadi pro dan kontra. Dan ada begitu banyak kelompok yang tidak suka dengan kekristenan, kemudian memakai ayat ini untuk menyerang kekristenan.
Tapi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar apa sih maksud dari perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi. Waktu ahli Taurat ini, orang Farisi ini mau mengikut Yesus. Ya, Yesus katakan apa? Yesus katakan begini, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Semoga ayat ini bisa membawa saudara kepada kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Nah, saya akan mulai membahasnya dari ayat yang ke-19, ya. Alkitab katakan begini, ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi suatu kali datanglah seorang ahli Taurat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapakah ahli Taurat di zaman Yesus? Ahli Taurat di zaman Yesus itu adalah bukanlah orang sembarangan, Bapak Ibu. Ya, dengan kata lain, ahli Taurat adalah orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang punya posisi yang penting pada zaman itu. Dan ahli Taurat biasanya adalah orang-orang yang dari keluarga ekonomi kelas atas, dari keluarga strata kelas atas. Mereka orang-orang yang punya pengaruh, mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati. Dan hari itu Bapak Ibu, ahli Taurat ini kemudian menyatakan akan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau di zaman sekarang ada orang yang seperti ini, orang yang punya pengaruh, orang kaya, orang yang sangat dihormati, mau ikut Yesus, ini kan merupakan sebuah kabar baik. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, karena yang mau ikut Yesus ini bukanlah orang biasa. Yang mau ikut Yesus ini adalah orang yang punya pengaruh, strata kelas atas. Ini merupakan sebuah kabar baik. Jadi semestinya, ya, dan pada umumnya kalau ada orang-orang yang seperti ini mau ikut Yesus, ya, seharusnya ya Yesus berkata, "Welcome home." Ya kan? Ya, kita akan merasa senang sekali. Harusnya itulah yang keluar dari mulut Yesus. Karena begini Bapak Ibu, kapan lagi ya Yesus bertemu dengan orang penting? Kapan lagi Yesus ketemu dengan orang terhormat? Kapan lagi Yesus ketemu dengan orang yang punya pengaruh? Dan bukan hanya sekedar untuk jadi simpatisan. Orang ini berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut." Bukankah ini sebuah keuntungan bagi pelayanan Yesus? Dan yang luar biasa, dan buat saya yang cukup mengejutkan, ketika Yesus menjawab ahli Taurat ini, Yesus menjawab bukan dengan jawaban ya atau tidak, tetapi dengan sebuah jawaban yang sering kali kita nggak paham artinya. Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus seolah-olah dalam tanda kutip Bapak Ibu menolak tawaran yang menggiurkan buat pelayanannya. Yesus menolak kesempatan yang gak mungkin akan datang lagi. Nah, hari ini kita akan belajar apa maksud dari perkataan Yesus, dari jawaban Yesus, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan apa hubungannya dengan kedewasaan rohani? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa begini, Yesus mau bahwa orang yang ikut dia, itu ikut Yesus itu bukan karena emosi. Tetapi kita harus ikut Yesus karena keputusan hati kita. Makanya waktu ahli Taurat ini berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kemudian Yesus langsung menyetop perkataan ahli Taurat ini. Dan kemudian Yesus berkata begini, stop. Kamu jangan teruskan perkataan itu.
pikir-pikir dulu ya. Jadi dengan jawaban Yesus seperti ini, Yesus mau supaya kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus bukan karena emosi atau bukan karena ikut-ikutan, ya kan? Makanya Yesus menyetop perkataan ahli Taurat dulu. Dikatakan stop, pikir dulu, ya. Karena ada begitu banyak orang mau ikut Yesus biasanya karena emosi, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, karena begini, karena orang yang mengambil keputusan karena emosi sesaat, itu biasanya akan berakhir dengan penyesalan. Makanya Bapak Ibu pernah nggak belanja karena keputusan emosi? Ya, kita niatnya dari rumah Bapak Ibu, kita niatnya mau pergi ke mall itu cuma mau jalan-jalan. Kita niatnya dari rumah mau pergi ke mall itu niatnya cuma mau lihat-lihat aja, jalan-jalan, cuman mau makan. Tetapi tiba-tiba begitu kita sampai di mall, kemudian mata kita tersihir dengan tulisan Saleh dan Up. Pernah lihat ya Bapak Ibu ya? Tulisan Saleh dan Up ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena kita tersihir dengan tulisan itu, kita tersihir dengan angka-angka 70 plus 20, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian kita membelanjakan segenap uang kita, dan waktu kita selesai belanja, waktu kita cek keuangan yang ada di bank kita, yang ada di dompet kita, udah tipis, dan rasanya hari itu kita menyesal sekali. Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti itu? Ya, makanya saya katakan bahwa ketika kita mengambil keputusan dengan emosi, biasanya berujung dengan penyesalan. Begitu juga dengan setiap kita, begitu juga dengan ahli Taurat ini. Jangan sampai ahli Taurat ini ikut Yesus hanya karena keputusan emosi atau hanya karena ikut-ikutan Bapak Ibu. Tapi hari ini mari kita mau ikut Yesus, mari kita mau iring Yesus karena ketetapan hati. Ya, makanya Bapak Ibu orang-orang yang mengambil keputusan pada waktu KKR, iya kan? Biasanya itu kurang mantep Bapak Ibu. Menurut saya, orang-orang yang mengambil keputusan ya dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang berpikir panjang biasanya lebih mantap daripada orang-orang yang mengambil keputusan pada saat KKR. Karena orang-orang yang mengambil keputusan pada saat KKR, apalagi kemudian pendetanya bisa memainkan emosi, maka apa yang terjadi? Biasanya kita mengambil keputusan hanya dengan emosi sesaat Bapak Ibu. Ya, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, kadang-kadang setelah KKR kita keluar dari gedung gereja, kita udah lupa apa yang kita sudah ambil keputusan untuk ikut Yesus. Yang mengerti katakan amin. Makanya hari ini Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau supaya saudara dan saya, ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus, bukan karena emosi, tapi karena ketetapan hati. Oke. Nah yang kedua, apakah pengertian dari perkataan Yesus ini, Bapak Ibu? Yang kedua, saya bisa mengambil prinsip adalah begini, bahwa ikut Yesus itu bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi berani nggak kita bayar harganya. Ya. Kenapa ahli Taurat ini berani berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, kenapa ahli Taurat ini berani berkata seperti itu? Karena begini Bapak Ibu, karena hari itu Yesus itu terkenal banget. Karena Yesus bisa nyembuhin banyak orang. Kalau Bapak Ibu baca perikop ini ya, dari pasal yang ke-8, dari yang di atas Bapak Ibu, dari yang atas kita lihat perikopnya, maka kita bisa melihat di situ Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Yesus kemudian menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus. Dan waktu ahli Taurat ini melihat murid Yesus yang cuma jadi nelayan,
Kemudian ahli Taurat ini berpikir begini, kalau murid Yesus aja yang nelayan ikut Yesus kecipratan berkat daripada Yesus, apalagi aku yang ahli Taurat. Ya kan? Aku orang pinter, aku bukan orang sembarangan, aku pasti akan jauh lebih mendapatkan lebih banyak lagi dari mengikut Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya Yesus menjawab ahli Taurat itu, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, karena untuk kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, itu anugerah, itu gratis, itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi untuk kita bisa mengikut Yesus, tetapi untuk kita bisa menjadi murid Kristus, kita perlu bayar harganya. Makanya Bapak Ibu dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, waktu ada begitu banyak orang mau ikut Yesus, syarat utama yang keluar dari mulut Yesus kepada mereka yang mau mengikut Yesus, Yesus gak pernah ngomong begini Bapak Ibu, kalau kamu ikut saya, percayalah hidupmu diberkati. Yesus gak pernah ngomong begitu. Kalau kamu ikut saya, percayalah kamu akan melihat mujizat setiap hari. Yesus gak pernah menjanjikan itu. Ya, waktu ada begitu banyak orang mau mengikut Yesus, yang Yesus katakan adalah, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi ikut Yesus Bapak Ibu bukan soal mendapatkan apa. Ikut Yesus itu bicara soal saudara berani nggak bayar harganya. Saudara berani nggak menaklukkan ego saudara. Menaklukkan kepentingan saudara. Saudara berani nggak bayar harganya untuk menyalipkan kedagingan saudara. Supaya dari dalam saudara memancarkan kualitas Kristus. Memancarkan karakter Kristus. Berani nggak saudara bayar harganya. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya saya akan lama di sini nih ya. Apa artinya serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, liang itu adalah tempat di mana serigala berpulang. Kenapa? Kenapa liang? Karena liang itu adalah tempat yang nyaman. Makanya serigala pulang ke liang. Ya, sedangkan apakah yang dimaksudkan dengan sarang? Sarang adalah tempat di mana burung itu pulang, ya kan? Kenapa burung pulang ke sarang? Karena sarang adalah tempat yang nyaman. Tapi kemudian Alkitab berkata, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Artinya begini, artinya ikut Yesus itu merupakan sebuah perjalanan pertumbuhan Bapak Ibu. Makanya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Bapak Ibu jangan cuma stay di satu tempat yang nyaman. Jangan cuma stay di satu fase dalam kehidupan. Karena kalau kita cuma stay di satu fase dalam kehidupan, kita nggak mau berpindah, kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah hidup kita nggak pernah mengalami yang namanya kedewasaan penuh. Hidup kita nggak akan pernah bisa menghasilkan buah. Hidup kita begitu-begitu aja. Kenapa? Karena kita terlalu nyaman di tempat asal kita. Makanya Yesus katakan kepada ahli Taurat itu, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita harus belajar untuk meninggalkan zona kanak-kanak kita. Kita harus belajar meninggalkan kenyamanan-kenyamanan kita dan bertumbuh menjadi dewasa. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Bun sudah menyebutkan dalam khotbahnya, kedewasaan itu bukan bicara soal umur Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang usianya sudah tua, ya, rambutnya udah putih, perutnya udah buncit, ya, tapi sikapnya, responnya, bahkan pembicaraan-pembicaraan yang keluar dari mulutnya
Kanak-kanak banget. Banyak orang yang seperti itu. Makanya hari ini kita harus berjalan, ya. Jangan sampai kita stay di satu tempat. Jangan sampai kita cuman stay di satu fase dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak bertumbuh. Ya. Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini ayat yang udah berulang-ulang, mungkin 4 minggu ini Bapak Ibu dengarkan terus ayat ini, Efesus 4 ayat yang ke-13. Ya, demikianlah firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu dia tuh. Ya. Ya, kata sampai di situ itu merupakan sebuah tujuan dalam kehidupan setiap kita. Jadi tujuan saudara ikut Yesus bukan mendapatkan apa. Itu dia tuh yang tadi saya bahas, ya kan? Ikut Yesus itu bukan saya bisa jadi apa, bisa punya jabatan apa, bukan, ya kan? Ikut Yesus bicara masalah perjalanan pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan sampai akhirnya saudara punya kualitas Kristus, saudara memiliki karakter Kristus. Itu dia tuh. Ya. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ya, ada begitu banyak fase, dan hari ini saya akan bagikan 3 fase dalam kehidupan orang percaya. Fase yang pertama itu namanya fase ketergantungan Bapak Ibu. Nah, setiap orang memulai kehidupannya pada fase ketergantungan ini. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita tidak dibantu, maka kita akan mengalami kematian. Ya, bukti bahwa saudara dan saya kita bisa ada sampai hari ini karena apa? Karena dulu ada orang-orang yang membantu kita. Ya, kalau dulu nggak ada orang yang membantu kita, mungkin kita nggak ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita semua mungkin pernah ada atau masih ada pada fase ketergantungan ini, fase di mana kita perlu terus dibantu sama orang lain. Ya, kita nggak bisa melakukan kewajiban kita tanpa dibantu. Kita harus selalu diawasi. Kita harus selalu diajar. Kita nggak bisa dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena masih di bawah umur. Kita nggak mengerti kebenaran. Karena apa? Karena otak kita, pikiran kita belum berkembang. Kita harus selalu dibilangin. Kita harus selalu diingetin. Dan pada fase ini Bapak Ibu, biasanya orang-orang tersebut selfish. Orang-orang tersebut biasanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, semua yang saya katakan ini adalah sifat daripada anak-anak Bapak Ibu. Ya, sekarang saya punya anak di rumah usianya hampir 9 tahun Bapak Ibu. Ya, namanya si Isaac. Ya, anak-anak model kayak si Isaac begini Bapak Ibu, anak-anak ini perlu diajar terus. Ya, anak saya itu perlu selalu diajar untuk berterima kasih. Ya, nggak punya inisiatif, nggak bisa sendiri, harus selalu diajar. Ya, kalau kamu dikasih ini bilang apa dek? Kalau kamu dikasih ini bilang apa dek? Harus selalu diingatkan. Harus selalu dikasih tahu, dek, udah bikin PR belum? Udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Iya kan? Nah, di fase ini kita semua pernah ada. Atau jangan-jangan ada di antara saudara yang masih dalam fase ketergantungan ini. Ya. Karena secara rohani juga sama Bapak Ibu. Orang-orang yang model seperti ini harus selalu diingatkan. Ayo, jangan lupa ya hari Minggu ke gereja, ikut nonton YouTube-nya ya. Ayo, udah baca firman Tuhan belum? Udah kasih persembahan belum? Udah kembalikan perpuluhan belum? Harus selalu diingatkan. Harus selalu diawasi. Nggak bisa sendiri. Dan orang-orang dalam fase ini biasanya lupa berterima kasih. Cepat untuk mengeluh. Mereka nggak ngerti kalau peraturan itu untuk kepentingan mereka. Mereka berpikir kalau mereka sudah menjalankan
peraturan itu untuk menyenangkan Tuhan. Ya, banyak orang berpikir begitu. Saya udah ke gereja nih supaya Tuhan senang. Saya udah kasih persembahan nih supaya Tuhan senang. Mereka nggak ngerti bahwa begini, kalau mereka melakukan kebenaran itu bukan untuk keuntungan Tuhan. Mereka lakukan kebenaran itu sebenarnya untuk keuntungan mereka sendiri. Ya, makanya hari ini Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, jangan sampai kita sebagai orang percaya udah bertahun-tahun kita ada di gereja ini, kita masih ada di fase ketergantungan. Kita masih ada di fase kanak-kanak. Kita harus bertumbuh ke fase yang kedua, yang saya sebut dengan fase mandiri. Ya, fase mandiri adalah fase di mana seseorang beranjak dewasa dan mulai bisa berdiri sendiri. Orang-orang yang ada dalam fase mandiri ini, Bapak Ibu, mereka nggak perlu lagi dibantu. Mereka sudah ngerti kewajibannya. Mereka udah nggak perlu lagi diajarin. Itu sebabnya mereka udah bisa dimintai tanggung jawab. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak akan menyusahkan orang lain. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tapi masalahnya orang-orang yang masuk dalam fase ini, mereka itu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka nggak punya waktu, mereka nggak punya peduli, ya, kepedulian untuk hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ngomongnya kayak begini, ngurusin diri sendiri aja susah, mau ngurusin orang lain lagi, ya. Orang-orang seperti ini nggak akan ngerepotin kita. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk berdikari, berdiri di atas kaki mereka sendiri. Tetapi kita juga tahu kalau orang-orang yang seperti ini nggak bisa diandalkan, nggak bisa dimintai pertolongan. Ya, orang-orang seperti ini memang udah nggak perlu lagi diawasi secara ketat. Dia udah bisa belajar sendiri. Orang-orang seperti ini udah bisa mencari tujuan hidupnya sendiri. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang sudah mulai beranjak dewasa, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dengan kerohanian, Bapak Ibu. Orang-orang yang masuk dalam fase mandiri ini biasanya mereka udah nggak perlu diawasi. Mereka udah nggak perlu diingatkan untuk beribadah, ya. Mereka nggak perlu lagi diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi biasanya mereka nggak punya waktu untuk melayani. Mereka nggak punya waktu untuk memberikan diri mereka tertanam. Mereka nggak punya waktu untuk menolong orang lain. Karena mereka berpikir begini, saya udah sibuk dengan diri saya sendiri, paling enggak saya nggak ngerepotin orang lain. Nah, ya, jadi perbedaan orang yang ada di fase mandiri dengan orang yang ada di fase ketergantungan, orang yang ada di dalam fase ketergantungan ngomongnya selalu begini, minta tolong dong Pak Pendeta, tolong bantu dong, doakan saya dong Pak Pendeta. Ya, orang-orang yang ada dalam fase mandiri udah nggak perlu, mereka sudah bisa melakukan semuanya sendiri, tapi masalahnya mereka hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Makanya Alkitab katakan dalam Efesus 4, kita harus mengalami yang namanya kedewasaan penuh, ya. Atau yang ketiga nih, orang percaya harus sampai kepada fase berbuah atau dewasa penuh. Ya, orang yang sampai pada fase berbuah, ini adalah fase di mana orang-orang menjadi dewasa penuh. Orang-orang seperti ini senang untuk bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka sendirian, mereka bisa. Tapi kalau mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain, mereka bisa bekerja sama dengan orang lain, mereka akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada mereka lakukan sendirian, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang ada di dalam fase berbuah, orang-orang yang ada di dalam fase ya dewasa penuh ini adalah orang-orang yang siap untuk berpartner dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang siap berkorban.
Kesukaan mereka adalah kesukaan untuk berbagi. Mereka tidak merasa tersaingi dengan keberadaan orang lain. Ya, mereka udah mengerti kenapa mereka harus melakukan kebenaran. Mereka berpikirnya abstrak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka bisa berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bisa mengajar orang lain. Mereka senang untuk memberi. Dan orang-orang seperti ini bukan hanya sekedar tahu kebenaran, tapi mereka mengerti kenapa. Orang-orang seperti ini bukan hanya tahu kebenaran untuk mereka bikin apa, tapi mereka mengerti kenapa mereka harus lakukan kebenaran. Mereka harus lakukan kebenaran bukan untuk Tuhan, tapi mereka melakukan kebenaran untuk keuntungan diri mereka sendiri. Ya, makanya orang-orang yang dewasa penuh ini Bapak Ibu, ya, mereka udah nggak perlu lagi disuruh-suruh. Mereka udah gak perlu lagi diingatkan untuk sikat gigi, ya kan? Mereka udah ngerti kenapa mereka harus sikat gigi. Mereka udah ngerti kenapa mereka harus mandi. Mereka ngerti kenapa mereka harus bekerja. Mereka mengerti kenapa mereka gak boleh malas. Begitu juga dengan kerohanian Bapak Ibu. Mereka mengerti kenapa mereka harus memberikan persembahan. Mereka mengerti kenapa mereka harus berdoa. Mereka mengerti kenapa mereka harus baca firman Tuhan. Mereka mengerti kenapa mereka harus nonton, beribadah kepada Tuhan. Mereka mengerti kenapa mereka harus lakukan itu semua. Bukan buat Tuhan, tapi untuk mereka sendiri. Untuk kepentingan mereka sendiri. Dan orang-orang yang ada di dalam fase berbuah, orang-orang yang ada di fase ya dewasa penuh ini, bahasanya juga beda Bapak Ibu. Mereka biasanya ngomong begini, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Ya, apa yang bisa saya doakan? Itu adalah ciri-ciri dari orang yang mengalami kedewasaan penuh. Orang yang sudah siap berbuah. Makanya hari ini Bapak Ibu, Yesus katakan kepada orang Farisi ahli Taurat ini, karena ahli Taurat ini begitu banyak pengetahuan. Tetapi masalahnya Yesus lihat bahwa ahli Taurat ini, dia nggak mau bertumbuh. Dia nggak mau meninggalkan fase kehidupannya yang lama. Makanya Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Hari ini perkataan Yesus juga sama datang dalam kehidupan kita. Apakah hari ini Bapak Ibu mau bayar harganya untuk meninggalkan semua zona kenyamanan dan berpindah dari fase kanak-kanak, pindah ke fase mandiri? Dan bagi beberapa Bapak Ibu yang sudah ada di fase mandiri, maukah kita menjadi orang-orang yang berbuah dan dewasa secara penuh? Hari ini jangan cuma jadi jemaat Bapak Ibu, tapi jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau pakai kita semua di akhir zaman ini untuk bisa melayani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengertian firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar, boleh menumbuhkan kami. Supaya kami ikut Tuhan bukan karena emosi ya Bapa, tapi kami ikut Tuhan karena ketetapan hati. Kami ikut Tuhan karena kami tahu ada harga yang harus kami bayar. Kami ikut Tuhan supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang dewasa penuh di dalam Engkau ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu buat setiap orang yang nonton tayangan ini, supaya kami boleh mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara semua bisa mempersiapkan roti dan anggurnya untuk kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Kita mau bersama-sama buka hati kita, naikkan sebuah pujian bagi Tuhan.
kita ambil roti kita, dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita semua percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita, dan firman Tuhan juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan apakah kita percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Berikan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat korbanmu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib, buat tubuhmu dan darahmu yang sudah diserahkan bagi kami semua Tuhan. Dan kami percaya Bapa, saat ini perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbananmu, dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa, karena Yesus Kristus sudah ada dalam diri kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan, karena Yesus selalu beserta kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Biarlah tetap dalam lindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Hari ini kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas berkat anugerah khususnya kesehatan yang kau berikan kepada kami sekeluarga, setiap jemaatmu di GBI Rock Pluit Bapa, sehingga tidak kurang satu pun juga, walaupun mungkin beberapa kami mengalami suatu masalah apapun juga Bapa, kami percaya Bapa melalui lindungan dan pernyataan-Mu sehingga kami boleh melatih itu semua, dan kami juga boleh mendapatkan berkat dan anugerah-Mu, dan kami boleh melatih hari demi hari Bapa dengan selalu bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan, biar Engkau berkati persembahan kami ini Bapa, dan kami boleh memberikannya dengan kerelaan hati, biar Engkau urapi sehingga persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk semua kegiatan pelayanan gereja kami, dan biar kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengelolanya dengan baik Bapa, dan dengan jujur sehingga dapat menjadi berkat sebagai setiap orang. Kami serahkan juga gereja kami ke dalam tangan Bapa. Engkau berkati Bapa supaya gereja kami tetap bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Juga kami serahkan seluruh keluarga jemaat kami Tuhan. Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Bapa, sehingga mereka boleh diberikan kecukupan sehingga tidak kurang satupun juga, dan yang pasti Engkau berikan kesehatan kepada mereka semua sehingga mereka jauhkan dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Silakan menabur. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih Pastor Dieter Nicholas yang luar biasa, firman Tuhan yang sangat menguatkan.
sangat memberkati kita. Juga Maya Uniputi, luar biasa persembahan kalian hari ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita semua sangat diberkati. Terima kasih. Tuhan berkati pelayanan kalian semua. Pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada Pastor Dieter Nicholas dan Maya Uniputi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Sebelum saya doa berkat, saya mau berdoa buat saudara-saudara semua yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Yang usahanya sedang dalam proses, Tuhan berikan jalan yang terbuka lebar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kami tetap bisa mencari wajah Tuhan. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang sakit, yang usahanya terganggu, yang bisnisnya tidak lancar. Semuanya Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada yang mengalami kesulitan-kesulitan yang berkepanjangan. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, yang sakit disembuhkan. Thank you Lord Jesus. Setiap kami Tuhan lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan keluarga besar kami dalam tangan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Usaha kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Oh haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, anugerah, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan turun atas hidupmu. Kasih Tuhan melimpah di dalam hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, shalom semuanya. Happy Sunday, Tuhan memberkati.